Assalamualaikum, Sar. Sehat, Sar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada kelas tadi. Ada selalu ada. Oh, selalu ada. Oke, kita lanjut ya, Sar. Dialektika lanjutan hari ini kita ngebahas salah satu isu. Sebenarnya ini isu yang sebenarnya perdebatannya sudah cukup lama ya. Cuma sebenarnya isu ini jadi naik lagi karena dilakukan dalam konteks yang berbeda, yaitu terkait dengan pidana mati bagi koruptor, Ya. khususnya di masa pandemi ya. Nah, memang kita mau coba nge-spesifikin di kasus Juliari Batubara. Nah, mungkin secara garis besar seperti itu ya. Ya. Mungkin kalau dari latar belakang masalahnya gitu, Sar. Jadi mungkin kamu bisa kasih tahu nggak Ya. terkait dengan bagaimana detail peristiwa yang terjadi gitu. Apa yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Oke. Jadi kalau misalnya mau melihat dari real aktivitas apa yang dilakukan oleh ex Mensos ini adalah sebenarnya kronologinya kurang lebih seperti ini. Jadi pada bulan Mei 2020 itu awal-awal COVID ya, pas mau mulai ada rencana bansos, Mensos ini yang udah dapat anggaran dari negara nunjuk dua stafnya yang menjabat sebagai PPK. PPK ini pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Nah, dua stafnya ini disuruh untuk menunjuk langsung rekanan untuk supplier bansos, Kak. Menunjuk langsung untuk supplier bansos ya. Syaratnya adalah supplier gimana caranya ngasih dari setiap paket bansos itu 10.000 cashback ke Kementerian Sosial. Jadi nilai anggarannya sebenarnya per paket itu 300.000. Tapi dari staf Kementerian Sosial ini yang minta ke rekanan supplier bansos itu hanya 290.000 yang untuk paketnya. 10.000-nya itu masuk ke Kementerian Sosial. Jadi di situ real aktivitas korupsinya. Nah, kalau misalnya berbicara total kuantitas korupsinya itu dari bulan Mei 2020 sampai November 2020 itu yang saya lupa ada beberapa kali penyaluran bansos itu kalau di total menurut temuan KPK itu mencapai 14,5 miliar, Kak. Itu jumlah Iya, kerugiannya ya. jumlah kerugian negara dan yang itu yang mana dihasilkan dari 10.000 per paket tadi. Jadi gila ya kalau misalnya kita lihat secara mikro ya memang 10.000 doang gitu. Ada misalnya item-item bantuan sosial yang dirubah lah dari tadinya misalnya merek A jadi merek Z gitu. Tapi itu kalau kita lihat secara mikro kan cuma 10.000 per orang gitu ya, kayak nggak berat lah. Tapi kalau di total secara berbulan-bulan dan seluruh rakyat Indonesia yang dapat bansos itu ternyata 14,5 miliar, Kak. Sar, bentar. Ya. Bentar, itu kalau gitu, kan tadi kamu bilang kan 10.000 masuk ke Kemensos ya. Itu Iya. buat Kemensos atau masuk ke kantong pribadi masing-masing atau gimana? Sorry. Jadi Kemensos ini dalam artian si Mensosnya sih, Kak, Juliari Batubaranya. Oh, Tapi nanti si dua stafnya ini dapat bagian juga yang saya kurang ngikutin lagi berapa. Pokoknya dia dapat sharingan juga. oke. Berarti sebenarnya ini tuh jenis korupsinya gini ya. Jadi barang yang harusnya diterima oleh masyarakat itu kualitasnya, taruhlah kualitasnya 10, tapi ternyata dikasih barang kualitasnya 8 gitu ya, atau Betul 7 ya. gitu ya. Tapi sebenarnya secara misalnya kayak mie ya tetap mie gitu, cuma mungkin mie-nya kualitasnya berkurang gitu. Mungkin gitu ya. Saya beberapa kali juga dapat sih. Memang merek-mereknya bukan yang ternama gitu, Kak. Mungkin di situ ya. Mungkin di situ Iya. bentuk Kemarin saya ininya. juga ingat waktu pas saya kan sebenarnya juga dapat bansos ya. Saya juga nggak tahu ya, ini mungkin isu yang berbeda sih. Itu saya dapat ikan tuna itu kan. Ikan tunanya itu juga, ini maaf aja ya, maksudnya kualitas ikan tunanya itu nggak seperti ikan tuna yang maksudnya biasanya saya makan ya. Maksudnya itu juga sebenarnya udah standar gitu. Ya Iya. mungkin ada pengurangan dari situ kali ya. Makanya kan kemudian pas setelah terungkap korupsi bansos ini kan akhirnya diganti ke uang tunai kan akhirnya bansosnya. Iya, jadinya ada uang tunai. Jadi kelihatan realnya 300 ya 300 dapat masyarakat gitu kan. Oh gitu. Iya. Oke. Berarti kurang lebih gitu ya. Iya kurang lebih real aktivitasnya gitu, Kak. Batubara dia sebagai Juliari dia sebagai
waktu itu sebagai Menteri Sosial, ya dia menggunakan kekuasaannya untuk ya tadi itu ya, melakukan aktivitas yang ternyata merugikan keuangan negara dalam bentuk yaitu pengurangan kualitas ya, pengurangan ya budgetnya itu dia dia ambil 10.000 itu untuk dia sendiri ya. Iya betul Kak. Cuma sebenarnya kalau saya juga ingat Sar di berita-berita itu, padahal Juliari Batubara tuh kan kalau nggak salah orang kaya ya. Orang kaya Kak, saya riset total kekayaan itu 64 miliar. 64 64 miliar. miliar ya padahal ya. Iya. Dia politisi dari partai apa sih? PDI Kak, PDIP. PDI Perjuangan. Oke. Padahal dia punya duit segitu ya. Iya. Itu dia makanya kan menimbulkan ini kekecewaan yang sangat besar gitu. Berarti kurang Sar. Kekayaan itu 64 miliar berarti masih dirasa kurang tuh Sar. Iya. Menarik untuk membahas itu ya, bahas bagaimana manusia nggak puas-puas gitu. Iya. Oke, kita mulai masuk coba ngedefinisiin ya dari topik hari ini, mosi hari ini. Jadi mungkin ada beberapa ya, sebenarnya ada 2 sih. Pertama mungkin pidana mati itu sendiri, lalu yang kedua terkait dengan korupsi atau koruptornya yang mungkin kita spesifikin ya. Tapi kita spesifik di ini ya, jadi di dalam Undang-Undang Tipikor itu memang nggak semuanya itu mengandung pasal pidana mati. Nah, dia Iya, itu adanya kan ternyata di pasal 2 ayat 2 kan ya. cuman Jadi kita ada fokus. unsur pemberatnya di pada saat bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya. Nah, oke, berarti itu masuk di term ketiga yang mungkin kita perlu definisiin ya, yaitu kondisi pandemi yang saat ini konteksnya COVID ya. Iya. Oke, berarti masuk ke pidana matinya sendiri ya tuh ya. Mungkin bisa dari pidananya sendiri ya. Mungkin kalau dari pemahaman kamu sendiri gimana, Sar? Jadi kalau menurut saya ini ya kurang bisa mendefinisikan secara precise gitu karena saya belum belajar hukum. Jadi kalau berdasarkan yang pengetahuan saya, pidana itu adalah hukuman yang diberikan kepada kepada pelaku supaya dia mendapatkan derita gitu Kak. Jadi bukan misalnya dalam konteks korupsi ini dalam bentuk pemenjaraan, bukan dalam bentuk pengembalian uang. Kalau di uang negara dikembalikan kan artinya itu masuk ke perdata. Tapi dengan pidana si pelaku diberikan hukuman berupa deritaan. Kalau menurut pemahaman saya gitu Kak. Oh, deritaan ya. Oke, Derita deritaan sih. ya. Oke, ya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ngerujuk ya, Sar. Secara sederhana, jadi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada beberapa jenis pidana ya. Ada kita nyebutnya yaitu salah satunya adalah pidana mati ya. Sebenarnya ada pidana mati, habis itu juga ada dia penjara, ada juga denda, ada juga apa lagi ya? Denda, mati, penjara itu ya. Penjara dia mungkin ada levelisasinya lagi ya. Seingat saya itu ada 4. Nah, setiap tindakan hukum yang dia itu masuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sebenarnya bisa disebut sebagai tindak pidana. Atau sebenarnya juga kita bisa temuin dalam tindak pidana khusus ya, kita nyebutnya ya, yang itu ada tersebar di dalam undang-undang lain. Misalnya pidana korupsi, terus misalnya lingkungan itu juga ada loh, ya kan, pidana lingkungan, terus juga pencucian uang, narkoba. Nah, di akhir tindakannya itu biasanya diancam dengan pidana penjara, misalnya gitu, pidana mati atau pidana denda, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya secara gampang gitu. Jadi pidana itu memang sebenarnya secara sederhana mungkin gitu ya. Cuma kalau mungkin mau lebih advance-nya ya bisa lebih banyak ya. Cuma kita mungkin fokusnya di situ. Nah, memang salah satu jenis pidana itu adalah pidana mati. Nah, kalau di Indonesia memang perkembangannya sekarang itu pidana mati itu adalah dengan ditembak, Sar. Oh, oke. Kalau misalnya mungkin kalau zaman dahulu itu diguletin ya. Jadi yang ini loh, yang apa? Kepala setengah terus nanti ada kayak pisau panjang gitu, derak ya.
gantung, hukum gantung bukan? Beda ya? Ada juga hukum gantung, ada juga ada gantung juga ada. Terus juga ada macam-macam ya, ada juga suntik mati, banyak jenisnya sih. Terus juga ada suntik mati. Kalau dulu tuh kalau misalnya gantung ya yang kamu maksud itu dulu ada tuh salah satu apa namanya tokoh Islam ya, Saddam Hussein ya dulu ya salah satunya itu. Yang maksudnya dia dihukum oleh apa namanya Amerika Serikat ya. Ya. Presiden Irak. Nah, itu kan dia hukuman matinya kan hukum gantung. Jadi pokoknya intinya pidananya ini berarti ketika dia melakukan tindak pidana itu berarti konsekuensinya nyawanya hilang. Oke, yes, yes. Jadi kayak gitu kurang lebih ya. Hmm. Nah, sekarang kita masuk ke definisi terkait dengan korupsinya ya. Nah, kan kalau misalnya di pasal 2 ayat 2 tadi seperti yang kamu bilang ya, memang sebenarnya gini, mungkin saya nggak mau terlalu ngedetailin ya. Memang kita bisa sih ngedetailin setiap unsur-unsur di dalam pasal. Jadi dalam pasal itu ada beberapa unsur-unsur, Sal. Nah, memang yang kita fokusin di sini adalah gini aja. Pokoknya setiap orang ya. Jadi ini sebenarnya setiap orang siapapun ya, dia sebenarnya nggak harus dia itu punya posisi jabatan, nggak. Setiap orang yang dia itu menyebabkan kerugian negara. Nah, berarti sebenarnya makanya ya, kalau misalnya kamu ingat, misalnya kayak kasus yang udang itu loh, benur apa tuh, benih udang itu, Lobster. lobster itu, ya lobster itu kan di situ kan juga itu apa namanya orang-orang swasta kan juga ada yang terlibat apa yang dikaitkan kan. Nah jadi emang dalam kasus ini sebenarnya yang apa namanya yang jadi pelakunya ya adalah si Juliari Batubara itu dan Ya, memang walaupun ikut juga Kak pihak swasta atau supplier nah memberi ini, dia ini juga jadi tersangka juga. ya tersangka juga kan ya. Nah iya Iya. benar. Jadi makanya kan akhirnya kan bisa dikaitkan kan. Iya. Nah merugikan negara ya. Nah, Iya. sebenarnya kalau misalnya merugikan negara itu yang tadi sebenarnya Sar, yang mungkin tadi saya juga tanya kamu di awal ya, dia itu ada beberapa bentuk Sar. Jadi yang tadi saya bilang, ada yang dia itu langsung secara nyata, misalnya gini, negara ini udah punya uang berapa nih di dalam banknya, dicopet. Misalnya negara punya uang 10 juta, diambil, dicopet 1 juta. Jadi udah ada yang di dalam situ. Itu satu bisa kayak gitu. Atau yang kedua, negara harusnya bisa masuk ke dalam dompet itu berapa banyak, tapi ternyata yang masuk cuma berapa. Itu juga bisa Oke. disebut kerugian kan. Iya. Sebenarnya juga ada lagi bentuk-bentuk lain ya. Misalnya kayak misalnya kayak yang tadi saya contoh kedua itu sebenarnya ya kayak tadi Sar. Misalnya gini. Kayak dulu tuh ada kasus Gayus Tambunan ya. Kalau kamu ingat dulu pajak. Kan ada lagunya Kak. Kenapa? Ada. Nah, itu kan potensi pajak itu kan benar-benar begitu besar ya. Nah, mafia pajak itu benar-benar sangat gila. Nah, itu apa namanya ya, ya itu padahal kita harusnya punya potensi berapa, ya akhirnya ternyata yang masuk itu cuma berapa pajak itu. Nah, itu sebenarnya ya itu pengakal-akalan itu sebenarnya juga menyebabkan harusnya negara itu punya uang berapa. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau misalnya tadi ya, misalnya sebenarnya ini hampir sama kayak gini. Negara itu sebenarnya udah nggak alokasiin 300.000 untuk beli bahan yang memang sesuai 300.000. Tapi ternyata dibeliinnya bahan yang harganya 200.000. Ini sebenarnya hampir sama kayak jalan sih. Kalau kamu coba lihat banyak jalan-jalan di mana gitu gampang rusak. Nah, Oh, itu sebenarnya bisa ada kemungkinan gitu, Sar. iya. Jadi bisa sebenarnya kita tuh udah nganggarin ini tuh buat bahan yang kualitasnya itu bisa sampai 30 tahun misalnya gitu. Nah, tapi ternyata diganti barangnya jadi yang kualitasnya besok langsung rusak. Diinjak truk langsung rusak. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya bentuk-bentuk itu. Makanya kan ada penyuapan. Kalau waktu itu ya kamu juga sempat ada penyuapannya. Penyuapan itu sebenarnya kan ya itu ya. Sebenarnya penyuapan kan nggak benar-benar apa ya. Maksudnya penyuapan ini kan si orang ini yang punya kewenangan untuk memberikan tender itu kan, memberikan proyek kepada yang melakukan penyuapan itu kan. Nah, itu juga sebenarnya bisa dianggap seperti itu karena nanti bisa berpengaruh terhadap tadi kerugian-kerugian yang tadi muncul itu. Misalnya ternyata nih tendernya itu ternyata soal masalah kualitasnya, padahal harusnya kan kualitasnya bagus, tapi ternyata karena kita dibayar, ya udah kita dapatnya yang kualitasnya jelek misalnya gitu.
artinya ujung-ujungnya kepada merugikan perekonomian negara juga dong, Kak. Iya, makanya bisa kayak gitu juga, Sar. Nah, itu jadi ya pelik lah ya, maksudnya korupsi gitu. Iya. Nah, mungkin sama yang terakhir ya, kondisi COVID ini ya yang perlu kita coba definisin dikit biar kita sedikit kita seenggaknya punya konteks ya kenapa ini tuh jadi penting ya. Nah, mungkin saya mau coba tanya ke kamu ya. Nah, kalau yang kamu tahu sekarang itu apa sih kondisi sosial masyarakat sekarang itu seperti apa di dalam masa COVID ini? Misalnya Ya, kondisi kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya macamnya. ya, memang saya mohon maaf dulu belum bisa research lebih jauh lagi mengenai angka precise pengangguran sekarang berapa, tapi pada masa namanya di korupsi bansos ini antara Mei sampai November 2020 itu saya baca angka pengangguran itu sekitar 12%, Kak. Itu udah jauh dari angka sebelum pandemi Covid datang gitu. Jadi krisis ekonomi jelas indikatornya adalah banyak pengangguran, terus pendapatan masyarakat juga berkurang drastis gitu. Walaupun memang mungkin tidak dirumahkan, tapi revenue perusahaan misalnya secara umum kan jatuh selama COVID ini. Jadi saya rasa krisis ekonomi yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor ini sudah masuk pandemi COVID-19 sudah masuk ke dalam klasifikasi krisis ekonomi itu, Kak. Karena krisis ekonomi terakhir yang misalnya krisis ekonomi 2008 itu masih menurut saya jauh dari situasi sekarang karena kita kan udah 1,5 tahun nggak merasakan pandemi ini atau setidaknya angka pengangguran yang merosot begitu jauhnya sudah termasuk ke dalam klasifikasi krisis ekonomi menurut saya. Iya, apalagi kalau misalnya kamu sering ngeliat tuh kan share-share di grup-grup itu loh YouTube video-video yang pegawai-pegawai dari Giant terus dari supermarket itu kan benar-benar itu benar-benar salah satu sektor yang benar-benar get hit so hard ya. Iya. Karena ya pertama ya dia pasti sekarang kewalahan dengan juga karena kan sekarang kita juga udah online semua ya. Jadi sekarang yang mungkin yang makin naik sebenarnya tuh Alfamidi, Alfamart gitu, Sar. Iya, iya, iya. Alfamidi cuma yang gede-gede gitu akhirnya jadi mulai kita juga kan nggak boleh ke mall. Ya, tapi itu dilemanya di situ sih kan ini kita krisis ekonomi sekaligus krisis kesehatan gitu. Yap. Nah, dilemanya adalah kalau kita mau fokus di kesehatan mungkin ekonominya terhambat. Kalau kita mau fokus ke ekonomi nanti kesehatan yang terhambat. Jadi kan ada dilema itu gitu. Sedangkan Presiden Jokowi sebenarnya dari awal sudah tegas untuk kita benahin dulu kesehatannya gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya mau benahin kesehatan pasti nggak mungkin enggak ekonomi ini terhambat. Nah, jadi di situ kalau menurut saya golongan krisis ekonomi itu ya udah jelas gitu masuk ke klasifikasi itu. Akhirnya kalau menurut kamu kenapa akhirnya sekarang bansos itu jadi sebuah hal yang penting gitu? Sebenarnya ini sih kalau kita lihat secara kasat mata ya menimbulkan kekecewaan di berbagai lapisan masyarakat gitu ya. Ya kali kita lagi kesusahan secara ekonomi, perekonomian negara secara makro juga lagi susah. Ada tega-teganya gitu, ada pejabat di Kementerian Sosial lagi yang seharusnya memberikan perubahan di sosial masyarakat yang lagi terpuruk gini, tapi malah memanfaatkan anggaran negara untuk keperluan pribadinya gitu. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya menurut saya untuk membahas ini sih dari segi hukuman matinya karena ini kan sebenarnya perdebatan yang udah panjang ya kayak dari dulu iya ini diomongin gitu apakah perlu hukuman mati diterapkan, ini banyak aspek emosional yang terlibat di dalam isu ini. Ini jadi hangat lagi untuk diperbincangkan karena emang ada di dalam pasal 2 ayat 2 yang memberikan unsur pemberat di dalam krisis ekonomi dan bencana alam ini hukuman mati gitu. Jadi menurut saya yang menariknya di situ untuk diperbincang. Yap. Oke. Iya benar sih. Oke, kita coba masuk ya, Sar. Berarti kalau gitu mulai ngejawab concern yang tadi kamu bilang ya. Nah, mungkin kita coba bisa mendiskusikan big pictures-nya dulu ya. Ya. Jadi biar nanti kita bisa masuk perlahan-lahan secara spesifik dalam kasus ini seperti apa.
Nah, mungkin ada beberapa yang mungkin kita mau coba dialektikakan ya, Sar. Dan juga mungkin nanti kira-kira kita akhirnya bisa tahu arahnya ini mau kemana. Kalau pertanyaan pertama mungkin gini, Sar. Apakah solusi agar korupsi lenyap di muka bumi Indonesia itu adalah dengan pemidanaan ya? Mungkin itu dulu deh, pemidanaan secara umum ya. Oke. Gitu Kak. Iya, Saya nih. boleh. Kalau menurut saya, coba kita lihat gini ya, kita analogikan kita sebagai personal gitu adalah negara. Kita sebagai personal adalah negara. Kan kalau korupsi kasusnya adalah uang negara diambil, berarti kita coba bayangkan uang kita diambil sama orang, entah gimana diambil sama orang, dan orang ini yang ngambil uang kita ketahuan, kita tahu orang ini siapa, ngambil jumlah uang kita berapa gitu. Kira-kira apa yang lebih ingin kita lakukan? Apakah uang kita kembali atau si orang ini kita let's say kita tonjok atau kita pukul sampai dia menderita ini secara maksimal gitu, deritaan yang maksimal. Kalau dari saya pribadi yang paling penting adalah uang saya balik, Kak. Uang Oke, saya uang balik. pertama balik dulu. Itu kan kalau kita analogikan gitu. Nah, balik lagi kepada pertanyaan apakah korupsi solusinya adalah pemidanaan? Menurut saya kalau gini, saya mau tanya dulu, kan saya bukan orang hukum ya Kak. Jadi kalau misalnya negara hanya menuntut jumlah uang yang dikorupsi itu balik, berarti itu nggak masuk pidana ya? Iya, Bukan jadi ya, kan di dalam pasal 4 ya, waktu itu juga kamu juga udah sempat ngecek kan ya. Di situ pasal kan 4 ada, ya. pasal 4 di situ kan ada pengembalian kerugian negara itu tidak menjadi dasar tidak menghapuskan pidana kan. Oke. Jadi sebenarnya dia sebenarnya excluded from the main punishment-nya itu, Sar. Jadi the main punishment-nya tetap deritaan. Iya, punishment-nya plus apa? Misalnya penjara, terus denda. Cuma pengembalian kerugian negaranya itu, nah sebenarnya ini yang nggak pernah benar-benar didefinisikan sih. Maksudnya, misalnya kayak kasusnya Setnov ya. Waktu itu kan kita juga sempat riset ya. Kalau misalnya ternyata yang dibalikin, ternyata cuma berapa, ya kan? Iya. Tapi artinya gini sih Kak, bahwa pemidanaan itu penting atau enggak penting. Tapi menurut saya kalau tadi berarti kalau uangnya doang yang dikembaliin berarti itu masuknya ke perdata ya Kak ya? Kalau apanya? Kalau uangnya yang apa namanya yang diambil itu dikembalikan ke negara doang, itu sebagai punishment gitu berarti itu perdata kan? Enggak, perdata itu udah masuk ke dalam, udah beda lagi, Sar. Itu udah masuk dalam sebuah tindakan yang beda lagi. Kalau misalnya Oh, ngomongin perdata itu basis ganti rugi itu dua, one prestasi atau perbuatan melawan hukum. Secara konstruksi itu udah beda. Jadi oke. kalau misalnya ini itu ya sebuah mekanisme yang ada di dalam tindak pidana itu, si kerugian negara ini. Karena kan ini negara yang dirugiin kan. Iya, iya, iya. Oke, tadi kan Oke, kamu kalau itu classified as pemidanaan berarti saya bilang iya pemidanaan adalah apa namanya solusi yang efektif gitu tapi Kak. itu nggak masuk di dalam, itu di luar pidananya. Di Si luar pidana. Jadi pengembalian kerugian negara itu di luar pemidanaannya. Cuma dia masih dalam apa ya? Dia masih dalam satu picture kerangka pidananya itu sendiri. Tapi kita oke. nggak bisa masukin itu ke perdata, Sar. Itu udah beda lagi. Tapi menurut saya yang saya ingin sampaikan di sini adalah yang penting dari Balikin dulu. dibalikin dulu uangnya ke negara gitu Kak. Oke, itu kan sebenarnya itu sebenarnya kita udah isunya udah beda ya. Tapi maksudnya berarti kan menurut kamu kan itu balikin dulu. Itu kan Iya, dalam perspektif uangnya. Nah, tapi iya. dalam konteks pidana, kita kan tahu sebenarnya pidana itu ada paradigma, Sar. Jadi paradigmanya itu sebenarnya itu mungkin kalau coba saya sederhanain gini. Kita bisa ngeliat dari sudut pandang si pelaku yang sudah melakukan itu, misalnya si Juliari ini ya. Misalnya nanti dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dan orang-orang yang akan mau misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang akan mau ini ya nanti sebenarnya lebih fungsi preventif ya. Ya salah satunya fungsi preventif itu adalah dengan tadi ya menakut-nakuti, atau misalnya kita bisa bilang menimbulkan kekhawatiran akan adanya efek jera itu. Iya, iya. Nah, bisa ada kayak gitunya. Nah, mungkin kalau dalam konteks ini, oke tadi kan kamu mungkin mengistilahkan tadi tonjok ya.
Nah, kira-kira gini berarti Sar maksudnya. Kan tadi pertanyaannya kan korupsi lenyap nih. Korupsi Iya, lenyap tuh kan artinya berarti udah nggak ada lagi yang ingin melakukan korupsi. Nah, menurut yang kamu berani. tadi ya aktivitas menonjok itu kira-kira maksudnya bisa menjadi solusi nggak agar lenyap gitu? Ya itu analoginya gitu ya kak ya. Iya. Bukan ditonjok literal ya maksudnya. Iya, iya. Itu menurut kamu bisa apa enggak? Berarti menurut kamu gimana? Iya, jadi menurut saya kalau misalnya apa namanya sudut pandangnya bukan ekonomi lagi ya. Tadi kan apa dari sudut pandang ekonomi mungkin lebih lebih ke situ ya kalau uang negara dibalikan ya. Tapi ini kan menyangkut moral, menyangkut apa namanya perilaku gitu ya, perilaku pejabat-pejabat di Republik ini. Menurut saya adalah hal yang perlu kak untuk dilakukan satu dalam tanda kutip tonjokan itu untuk eh, kalau kalau di dalam medis itu ada namanya shock terapi. Jadi misalnya ada Hmm. yang belum sadar-sadar setelah sekian lama itu dikasih setruman ke kepalanya biar dia sadar gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya itu jadi juga analogi ke situasi korupsi ini yang udah jadi apa ya, yang udah masif gitu. Kita analogikan korupsi ini sebagai tidur. Kita tuh sedang tertidur pulas gitu loh. Ada shock terapi yang harus diberikan ke Hmm. pelaku-pelaku korupsi itu agar bangun dari tidur yang lama ini gitu. Jadi Oke. itu necessity-nya di situ. Oke. Nah, kalau pandangan saya gini sih. Saya mungkin pertama mau ceritain dulu ya. Dulu waktu pas pengalaman saya di Australia sih, Sar. Oke. Jadi, dulu tuh waktu pas saya di Australia itu kan saya bawa mobil juga ya. Jadi, benar-benar berasa banget, Sar, perbedaan yang sangat signifikan kultur mengemudi di Indonesia sama di Australia itu kacau jauh banget. Jadi di sana itu ada namanya freeway ya. Freeway itu sebenarnya dia dia hampir sama kayak tol tapi nggak berbayar dan di situ bisa masuk mobil dan juga motor. Dan di situ tuh ada batas kecepatannya, Sar. Batas maksimal tuh ada 80 seingat saya. Dan waktu itu saya pertama kali kan waktu pas saya di Australia pertama kali itu di Melbourne waktu itu saya sama teman saya gitu yang dia ngejemput saya. Kok lambat banget ya Bang ya? Saya bilang gitu. Ya emang gini, Dit. Itu bener-bener semuanya itu posisinya 80 semua, Sar. Bener, saya soalnya ngelihat apa nih si teman saya ini itu dia posisinya 80, itu bener-bener mobil tuh kayak iya sama semua gitu. Beda kan kalau di Indonesia ya. Padahal udah ada maksimalnya berapa, kecepatannya 120, 140. Dan ternyata saya benar-benar pernah ngerasain waktu itu pas keluarga saya datang ke Australia. Waktu itu kita eh, itu saya yang bawa mobil, saya nggak tahu persis di mananya gitu. Tapi pas pulang-pulang, pokoknya pas sudah selesai kita liburan, saya dapat surat tilang. Saya didenda $180. Hmm. Kalau Somehow ya dirupiahin, dari kenapa? kalau dirupiahin berapa? Mungkin 2 juta, 2 juta, 2 jutaan kali ya, iya. Lumayan banget kak. Iya, kalau sekarang ya 2 juta lumayan. Itu cuma speeding ya, itu cuma speeding ya. Sebenarnya gini, Sar. Kita memahami bahwa mungkin kamu juga pasti udah belajar ya di dalam sosial ya. Maksudnya ada alat rekayasa sosial namanya yang kita sekarang namakan sekarang salah satunya adalah hukum. Nah, cuma ternyata ketika kita ngomongin masalah hukum, dia itu kita membicarakan juga struktur. Jadi kalau misalnya kita bertanya nih, misalnya seberapa akhirnya tadi ya pidana itu benar-benar bisa efektif sehingga orang tahu tadi ya mungkin konteksnya analoginya orang itu benar-benar berkendaranya tuh rapi semua. Itu ada asumsi-asumsi struktur yang benar-benar sangat sangat rapi, sangat berkualitas. Dan juga akhirnya melahirkan kultur hukum. Jadinya orang jadi kebiasa gitu. Akhirnya Hmm. orang kebiasa. Nah, mungkin dalam kasus korupsi ini yang jadi agak rumit gini, Sa. Kita harus ngebredelin dulu nih dalam konteks pemidanaan ini itu kita harus ngebredelin kualitas struktur-struktur yang ada. Kita harus Iya, ngelihat dulu kualitas polisinya. iya, Kita iya harus benar. ngelihat kualitas hakimnya. Kita harus ngelihat kualitas jaksanya. Kita harus ngelihat kualitas lapasnya. Kita harus ngelihat kualitas Menkumhamnya. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin misalnya pidana penjara gitu ya, kita bisa ngelihat sekarang gitu. Secara mungkin ini agak gini, mungkin ini saya nggak melakukan riset yang mendalam ya, tetapi kita bisa melihat secara nampak bahwa ketika ada masih banyaknya realitas
orang-orang itu melakukan korupsi, bahkan sampai yang segila dilakukan oleh si Juliari ini, ketika nanti dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, itu berarti membuktikan bahwa sebenarnya hukum ini itu tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan, untuk seenggaknya itu orang itu jadi kayak punya apa ya? Jadi punya rem. Nah, makanya kan di dalam teori cost and benefit, salah satu yang menjadi kunci kenapa orang itu hati-hati dalam melakukan tindak pidana itu bukan masalah di besaran pidananya, tetapi kemungkinan dia tertangkapnya. Oke. Nah, itu yang akhirnya kita juga jadi memikir lagi sekarang. Sebenarnya memang kita nggak bisa menafikan ya, bahwa sebenarnya nggak semua persoalan di muka bumi ini ya diselesaikan dengan hukum pidana, enggak. Ya, di situ bisa masuk akhlak, bagaimana kita moral, di situ juga masuk ya. Dan itu di luar itu. Cuman ini kan kita membicarakan salah satu instrumen tadi itu. Nah, kita harus pertanyakan tadi itu, Sar. Kualitas polisinya gimana, disuap apa enggak, terus jadi ini tuh jadi deal-dealan politik apa enggak. Terus kalau misalnya kamu inget, yang waktu itu kita juga pernah diskusiin, pada kenyataannya koruptor-koruptor kelas kakap yang masuk ke dalam lapas itu ya itu bisa juga jadi dari deal-dealan politik ya. Misalnya kayak waktu itu ketika kita membicarakan Setnov ya. Mata Najwa waktu itu sempat investigasi, dipertanyakan ruangannya. Terus kemarin kata kamu kan juga ternyata dia masih ada HP, masih ada lain-lain sebagai macamnya. Not to mention, belum lagi yang waktu itu sempat juga saya sampaikan ke kamu, untuk ngebiayain narapidana itu bukan apa ya, bukan tanpa biaya ya. Iya. 1,7 triliun waktu itu kalau nggak salah, buat makannya doang. Hanya buat makan. Hanya buat makan. Jadi itu dia ya, ketika kita ngomongin masalah korupsi, nah saya sebenarnya ada salah satu buku yang bagus ya, ini lupa saya. Jadi ini salah satu profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara, itu dia menulis tentang terkait dengan korupsi asal muasal. Nah itu menurut saya itu buku yang perlu dibaca sih. Cuma memang akhirnya ketika kita tadi ngomongin apakah solusi korupsi ini adalah pemindahan, bisa jadi ketika strukturnya itu memadai. Nah itu. Oke, jadi tergantung dari strukturnya. Strukturnya. Yang itu nanti berpengaruh terhadap legal culture. Kalau misalnya kita lihat ya, Sarah, di dalam banyak negara-negara yang dia itu penuh mafia ya, itu rata-rata di negara-negara itu tuh justru itu yang banyak bermain itu adalah ya polisi-polisi, struktur-strukturnya. Paham nggak? Nah, terus apa petinggi-petinggi politiknya deal-dealan. Nah, itu yang jadi agak rumit ketika akhirnya kita tadi itu ya. Nah, makanya akhirnya muncul kan beberapa kayak udahlah koruptor dimampusin aja gitu. Iya, dipidana matikan aja kan. Tapi menariknya kalau kita berbicara mengenai tadi perbandingan antara struktur hukum sama sistem ya kayak sistem artinya sistem pemidanaan gitu. Kalau kita mengacu kepada negara-negara di dunia berdasarkan tingkat korupsinya, kita ambil misalnya Cina. Cina itu kan dia menerapkan hukuman mati ya, hukuman mati pada koruptor. Ini dia dari perception index-nya Cina itu dia ada di peringkat 78 nggak? 78 dari 180 negara. Artinya nggak beda jauh sama Indonesia yang menempati peringkat ke-85 dari 180 negara. Kita nggak beda jauh sama Cina yang udah nerapin hukuman mati. Nah, tapi setelah saya baca-baca lagi ternyata itu struktur hukumnya juga Kak yang nggak kuat. Jadi masih ada deal-dealan politik. Lebih parahnya lagi adalah politik ini dijadikan alat untuk mematikan seseorang gitu Kak jadinya. Kalau menurut saya gitu. Nah, berbeda dengan negara-negara kayak rank 3 terbesarnya lah ya. 3 terbesarnya corruption perception index itu kan Denmark, Selandia Baru sama Finlandia. 3 negara ini nggak menerapkan hukuman mati sama sekali kepada koruptor, tapi dia bisa dapat nilai yang tinggi di perception index-nya gitu. Nah, artinya ini kan bukan masalah ini hukuman mati atau enggak, tapi strukturnya dulu kayak gimana. Gitu sih, Sar. Struktur sama legal culture-nya. Itu riset yang bagus ya, Sar. Bener, Sar. Dan rata-rata sebenarnya argumen, makanya sebenarnya rata-rata argumen orang-orang yang
menolak hukuman mati itu karena tadi itu mereka melihat bahwa tidak ada korelasinya dan dikaitkan dengan yang lain, maksudnya negara-negara lain. Cuma yang jadi persoalan itu yang tadi yang kita pertanyakan, saya juga pertanyakan gitu. Bentar, kalau dalam konteks Indonesia ini gimana masalahnya? Iya, iya. Kalau misalnya kita bersikukuh dengan tadi penjara tadi itu, ini gimana ya? Ya kita rugi 2 kali, negara udah nggak balik, terus duitnya kita harus bayarin lagi ini koruptor makan. Iya. Itu Ya benar. sebenarnya kan. Terus tadi kalau menarik juga untuk berbicara kualitas struktur hukum di Indonesia, Kak. Fakta menariknya nih. Saya nggak tahu Australia berapa, tapi perbandingan polisi dengan rakyat di Belanda saya pernah baca itu 1:5, Kak. Jadi polisi 1, masyarakat 5, itu perbandingannya gitu. Nah, kalau di Indonesia 1:500.000, Kak. Bisa bayangin kan gimana kewalahannya polisi itu kalau nanganin masyarakat dengan perbandingan yang segitu jauhnya gitu. Kalau di Iya, Belanda hanya 1:5, ya polisinya bisa lebih fokus dalam menangani masalah kan gitu. Ini kuantitas penduduk juga berpengaruh terhadap kualitas benar. kualitas aparat negaranya. Benar banget. Itu ngomongin kuantitas, apalagi plus kualitas. Bisa jadi ya satu orang tapi ternyata ya dia bermain juga, bermain Ya, suap-suapan, bermain deal-dealan, lepasin nggak nih kasus perkaranya kayak gitu-gitu. Nah, itu yang jadi sebenarnya jadi agak rumit, Sar, sebenarnya dalam menentukan ini ya. Makanya di sini kan kita berusaha untuk mendialektikakan ya. ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan 2, Sar. Kalau menurut kamu tapi ya, oke kita masukin aja ya. Mungkin kita terlepas dari strukturnya dulu ya. Kita ngomongin lepas deh asumsi adanya struktur yang mempengaruhi kualitas dari mungkin apa efektif atau tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan itu. Kalau menurut kamu, Ya. korupsi ini legit nggak untuk masuk ke dalam peristiwa hukum yang itu bisa dipidana mati ya? Maksudnya ini itu bisa khususnya dalam konteks terserah ya, mungkin apa enaknya kita mungkin spesifikin ke yang di dalam ini ya, dalam masa pandemi ya biar lebih spesifik. Itu bisa disamakan dengan tadi misalnya yang kayak terorisme, Iya, iya. narkoba, genosida, pembunuhan berencana atau makar gitu. Kalau menurut Ya. kamu itu bagaimana? Kalau menurut pandangan saya, Kak, legit, Kak. Karena ini kan orang yang melakukan tindakan yang merugikan perekonomian negara. Perekonomian negara itu kan menyangkut hajat hidup banyak orang. Hmm. Sedangkan kalau kita berbicara pasal-pasal yang memang sudah diimplementasi hukuman matinya kayak misalnya terorisme, narkoba, genosida, pembunuhan berencana dan makar itu kan ada kasus-kasus yang tidak menimbulkan efek yang kepada perekonomian masyarakat itu yang sebesar korupsi. Jadi kalau misalnya kita aja ngomongin misalnya aja ya kita ngomongin tentang narkoba itu kan biasanya segmen-segmen tertentu aja yang kena dari apa namanya penyebaran narkoba gitu kan. Ini Hmm. berbicara maksudnya siapa apa namanya subjek yang terkena dampak dari satu tindakan gitu. Kalau narkoba aja dihukum mati, gimana korupsi yang dampaknya itu ke keseluruhan masyarakat gitu loh. Jadi gitu sih, Kak. Kalau kalau ini saya bandingin sama ini ya kasus-kasus lain yang memang sudah diimplementasi hukuman mati ya. Oh, berarti kamu kata gitu. Iya sih. Sebenarnya ada juga perspektif gini juga saat tambahannya. Eh, biasanya ya, kenapa itu dimasukkan? Itu juga karena ada asumsi gini. Paradigmanya gini. Udahlah, maksudnya ini tuh saking bener-bener akut ya persoalan ini gitu ya. Ini berarti kayak ini berarti tahu nggak sih kalau misalnya kita di rumah tuh ada tikus ya. Kita bikin perangkap tikus. At least ibaratnya ini kita saking keselnya ya, kita nggak mungkin kita udah nangkep tikus terus kita lepas lagi atau kita taruh di perangkap doang. Udahlah tikus ini mati. Ya pun kalau misalnya nanti ada yang baru ya nggak masalah. Tapi ini saking saking dia tuh mengganggu kehidupan kita. Ya udah si individu satu ini itu ya kita lenyapkan. Nah sebenarnya ini kan hampir sama ketika kita ngomongin terorisme ya. Makanya kan sebenarnya ya apakah terorisme itu dia misalnya pidana mati itu akhirnya orang-orang setelahnya itu nggak melakukan lagi, enggak justru itu jadi kayak justru mati itu salah satu orientasi yang dicari oleh teroris kan. Yang mau saya bilang kayak gini, sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau dalam konteks korupsi ini ya, pidana mati itu digaungkan karena ada asumsi tadi itu, Sar. Jadi dianggap seakan-akan memang
mati itu memang nanti bisa akhirnya melenyapkan korupsi itu sendiri. Nah, itulah yang akhirnya menyebabkan legit ya, apalagi tadi ya kalau kamu masuk udah menyangkut hajat hidup orang banyak, karena bisa jadi kalau misalnya di dalam keadaan pandemi kayak gini itu menimbulkan kematian. Iya. Dan menimbulkan ini juga apa namanya? Efek jera dan kesadaran untuk yang lainnya gitu untuk tidak melakukan itu. Iya, asumsinya begitu. Cuma kan masalahnya itu tidak berjalan karena kalau tadi kita ngerujuk ke Cina tadi itu kan ada asumsi ya bisa aja dia nggak ketangkep, kalau ketangkep aja baru mati, tapi kalau nggak ketangkep ya kan selesai. Iya makanya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke gini ya. Nah, kita masuk ke dikit ke tadi kan kamu juga masukin terkait dengan ganti kerugian ya, Sar ya. Ganti kerugian. Ganti kerugian itu sebagai sebuah mekanisme yang benar-benar kita harapkan itu ada. Jadi kalau kita ruginya triliun berapa, ya harus baliknya berapa gitu nggak sih? Ya. Kita coba ambil kasus yang Setnov ya. Setnov itu kan dia 2 triliun apa 1,7 triliun ya? 2,3 triliun. Berapa? 2,3. 2,3 triliun kan. Tapi ternyata Ya. dia cuma balikin berapa? Ratusan miliar, 100 kali ya. 100 miliar kalau nggak 100 salah ya. ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kamu gimana? Kamu kalau pendapatnya ya harus bisa, pokoknya harus baliknya 2,3 triliun gitu. Tapi Kalau yang saya bingung kalau emang hartanya nggak mencukupi jumlah yang dia korupsi gimana Kak? Akhirnya cara Nah, ngembaliin ini? makanya sebenarnya gini. Pertama ya, pokoknya setiap apapun yang dia punya itu harus diuangkan semua. Itu sih sebenarnya konsekuensinya kayak gitu. Nah, saya tuh misalnya kayak dalam konteks Setnov ya, itu saya sebenarnya saya agak ragu kalau misalnya dia cuma punya kekayaannya segitu. Saya agak ragu ya. Maka sebenarnya segala apapun yang dia miliki itu harus apapun ya. Bahkan kalau misalnya dimungkinkan ya akhirnya kalau saya ngelihatnya ya, nah ini saya yang masih ini debatable sih. Misalnya itu berkaitan misalnya rumahnya dia yang di situ ada keluarganya. Apakah keluarganya akhirnya harus kena juga? Tapi at least harus ada usaha untuk mencapai maksimal dulu sampai posisi di mana dia itu ya pilot. Pilot apa? Mohon maaf Kak. Pilot itu sebenarnya kan sebuah konsep di dalam ini ya, ketika kita ngomongin hukum korporat ya. Misalnya PT gitu, dia punya utang nggak bisa bayar, udah pilot. Oh, oke. Jadi bangkrut, bankrupt. Dimiskinkan. Bukan, ya pokoknya dia jadi udah nggak bisa lagi ngebayar itu, akhirnya dipilotkan, dimatikan lah ya. Akhirnya nanti dia jadi dibawa ampu, dibawa pewalian kayak gitu. Sebenarnya emang di situ sih Sar, dilemanya sebenarnya. Ketika kita misalnya berharap ganti kerugian negara, nah sering kali kerugian itu tuh nggak benar-benar bisa dikembalikan. Nah itu emang sebenarnya yang selalu harus ada usaha bagaimanapun caranya itu biar nggak terjadi korupsi. Itu sih sebenarnya. Walaupun itu susah ya, cuma ya gitu. Tapi sebenarnya faktor yang menghambat itu bisa kembali apa sih Kak? Sebenarnya? Maksudnya? Faktor yang menghambat bisa kembali 100% uang negara itu. Kayak Setnov itu kok bisa-bisanya dia cuman balikin ratusan miliar dari total 2,3 triliun. Itu maksudnya faktor apa yang bisa bikin itu nggak balik 100%? Ya itu yang tadi kita bahas, ya bisa jadi terbatas emang kekayaannya, bisa jadi kayak gitu. Oke. Itu kan angka yang nggak sedikit Sar, 2,3 triliun misalnya dia nggak ada duitnya, itu mau dikemanain? Nah itu sebenarnya yang jadi susah kan. Kalau mau akhirnya kayak gini, mungkin ini mekanisme baru ya, maksudnya gini, pasti kan duit itu kan nguap nih, nah itu harus itu harus ditarik semuanya, itu cuma ini sebenarnya belum tentu realistis ya, karena ya tadi itu, misalnya kayak gini ya, kalau misalnya kamu nih, gunain duit itu, kamu hasil duit maling nih, terus duit itu kamu gunain buat beli es krim di pinggir jalan, apa iya saya bisa nagih ke tukang es krim? Kan tukang es krim bakal bilang, ya kalau gitu keluarin es krim saya yang udah dikembali. Atau misalnya kita nginep di hotel misalnya kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya yang jadi agak susah tuh ketika udah kayak gitu Sar.
Iya. Makanya Lalu kalau di Juliari Batubara ini katanya ini semua sih Kak, dari yang 14, triliun itu dia berbentuk tunai dan mobil Kak, saya lihat barang buktinya. Jadi nah, tracing-nya masih gampang. Tapi kan kita nggak tahu ya apakah apakah ada tambahan di luar yang barang bukti itu. nah, makanya Sar, kalau mau ya kayak gini. Sebenarnya misalnya kayak konteks, nah ini sebenarnya kita masuk ke Juliari Batubara ya. Kalau misalnya kita kaitin sama Juliari Batubara, maka kalau misalnya menurut saya yang ideal, dan ini maksudnya juga menguntungkan negara, jadi kerugian negara dibalikin nih full 17 miliar, plus dendanya itu nggak boleh dikit. Ingat nggak sih, waktu Setnov itu dendanya kan cuma 500 juta kan? Iya ya, saya lupa malah. 500 apa 50 ya, 500 deh pokoknya. Itu kan konyol kan. Kita Iya, ruginya 2,3 triliun, baliknya cuma 500 juta, itu iya, konyol banget. iya, iya. Nah, akhirnya makanya dalam konteks ini tuh kita benar-benar harus dalam posisi yang makanya muncul kan istilah memiskinkan. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini itu seenggaknya gini loh. Negara itu harus dia tuh dibalikkan, jangan sampai rugi dalam konteks ekonomi, tapi dia harus gimana jadinya untung kayak gitu. Iya, Dalam iya betul. posisi ini ya. Nah, gitu yang akhirnya juga harus dipikirkan sih mekanisme ke depannya kayak gitu. Cuma ya kalau bisa ya saya berharap maksudnya ini tuh apalagi melihat kualitas struktur hukum kita sekarang ya. Maksudnya kalau yang ada sekarang ketika korupsi itu negara itu benar-benar rugi-rugi terus, rugi terus. Nah, itu sih Iya, Sar. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhirnya ya. oke. Jadi kalau misalnya kayak gitu, menurut kamu apakah pidana mati ini layak diberikan kepada Juliari Batubara ya? Iya, iya. Sebenarnya dari argumen-argumen yang tadi saya sampaikan udah menggambarkan sih ya, atau udah cukup argumen saya cukup di situ yang tadi sudah saya sampaikan untuk bisa bilang ini sebenarnya layak-layak aja Kak untuk diberikan pidana mati Hmm. karena tadi pertama dari pertimbangan apa pasal 2 ayat 2 itu yang menyebutkan ada unsur pemberat yaitu hukuman mati itu disebutkan krisis ekonomi, bencana alam dan sebagainya. Nah, krisis ekonomi di sini yang tadi saya udah sampaikan kan udah pandemi COVID-19 ini udah termasuk klasifikasi krisis ekonomi. Tapi yang lebih penting lagi untuk dibicarakan adalah ini sih Kak, paradigma pemidanaan ya Kak ya. Jadi apa nanti dasar yang bisa dijadikan itu kuat atau tidak, cukup beralasan atau tidak untuk memberikan hukuman mati pada Juliari ini untuk kedepannya gimana apa namanya persepsi masyarakat ataupun pejabat-pejabat lainnya nanti bisa diberikan tadi yang saya sampaikan semacam shock terapi apa enggak itu efektif atau enggak dengan diberlakukan hukuman mati pada ex-Mensos ini. Iya. Jadi emang ketika kita itu memberikan pidana itu harus ada paradigma ya. Paradigma kalau di dalam pemidanaan itu ya dasar berpikir ya. Apa tujuan yang ingin dicapai? Emang sebenarnya tuh ada dua besar ya, apa sih semesta besar. Satu itu retributif, satu lagi itu utilitarian sebenarnya. Kalau retributif itu ya murni pembalasan. Pembalasan ini gimana maksudnya Kak? Ya udah, kamu melakukan apa ya aku balas. Fokusnya Oh, adalah melampiaskan. Jadi oke. fokusnya adalah yang membalas. Balas dendam. Saya tonjok kamu di kepala, hidung gitu berdarah, kamu harus balas nonjok hidung di kepala. Oke, Pokoknya oke. kayak gitu, perhitungan-hitungannya tuh balas. Nah, atau ya utilitarian. Utilitarian itu dia melihat kemanfaatannya. Walaupun teori utilitarian ini salah satu loophole terbesarnya adalah dia itu apa namanya? Dia itu sulit ya ketika kita ngomongin kuantifikasi itu manfaat itu susah mengkuantifikasikannya. Nah, Oke. jadi ada beberapa utilitarian itu. Ada dia itu deterrence effect ya. Jadi maksudnya harapannya pidana ini itu memunculkan sebuah efek jera sehingga orang itu baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan, yang mau melakukan itu tidak melakukannya. Misalnya kayak tadi saya ya, orang-orang kan ketika saya ceritain gini kan, ya gue nggak mau deh gitu, kebut-kebutan Calon dia koruptor, calon koruptor calon gitu. koruptor kayak gitu. Nah kayak saya waktu itu balap apa mobil kan kayak gitu. Takut biar saya ceritain ke kamu nanti kalau kamu ke Australia jadi kamu nggak Oh iya. 100 kecepatannya gitu.
Atau ya kita bisa ngeliat sekarang rehabilitatif. Sebenarnya kalau sekarang paradigmanya di lembaga pemasyarakatan tuh kan udah kita bisa lihat dari namanya, ya, memasyarakatkan. Jadi harapannya orang-orang yang kembali ke situ itu bisa balik ke masyarakat. Oke. Atau juga ada rehabilitatif dalam pengertian orang-orang yang misalnya kayak pedofil ya, direhab. Itu ya gimana dia keluar-keluar itu jadi nggak pedofil lagi misalnya gitu. Back to normal gitu. Iya, atau sebenarnya sekarang itu juga ada restoratif, Sar. Jadi restoratif itu melihat dari sisi kerugian. Jadi hukuman ini itu bagaimana dia itu bisa merestore apa yang telah hilang. Misalnya kayak dalam konteks misalnya ada orang ngebunuh seorang bapak gitu ya. Bapak itu ternyata meninggalkan seorang anak. Nah, itu bisa jadi bentuk pidananya itu disesuaikan dengan itu. Jadi harus menanggung biaya hidup seumur hidup misalnya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang jadi agak sulit masuk ke Juliari Batubara itu kita bisa masuknya kemana dulu nih? Kalau misalnya kita langsung masuk ke deterrence effect, tadi persoalan kita, kualitas struktur pemidanaan kita ini kacau. Balik ke tadi konteks Cina, kita nggak benar-benar bisa berharap ini itu benar-benar jadi semacam efek jera ya. Nah, makanya sebenarnya kalau mau kita kaitin lagi ke dalam konteks Indonesia, ini tuh murni sebenarnya retributif. Wujud kekesalan kita, ini orang lagi pada susah, worth it lah gitu. Walaupun barangkali ini bisa jadi semacam kayak ini loh, misalnya kayak perang-perang gitu ya, Sar ya. Kalau dulu tuh misalnya perang-perang, misalnya kayak perang di laut ya, itu kalau misalnya kita berhasil menggal kepala, itu kepalanya kan ditaruh di kapal apa di layarnya itu, biar menunjukkan itu. Iya, biar menunjukkan itu. Nah, sebenarnya bisa diarahin ke situ. Cuma kan tadi kita bertanyanya di situ. Nah, makanya ya sebenarnya arahnya larinya ke retributif itu. Nah, jadi kalaupun diberlakukan hukuman mati ini adalah untuk itu Kak, pelampiasan kekecewaan masyarakat gitu. Itu paradigma yang paling masuk tuh itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini. Ketika kita ngomongin balas, berarti kan equals kan harus. Nah, ini yang kesulitannya tuh gitu, kita mengkuantifikasikan. Nah, menurut kamu dengan jumlah segitu, terus juga ada bansos dalam konteks itu equals to death atau enggak? Iya, sebenarnya kalau misal kita jangan mikirin mikro ya. Misalnya kita nerima apa tadi sarden atau mie yang seharusnya kualitasnya A jadi kualitasnya C gitu. Itu kan secara mikronya kita lihat ya mungkin dari nilai bansos itu 10.000 doang yang kita dirugikan gitu. Itu pun berupa barang kan, barang yang kualitas barang bukan kuantitas barang yang kita terima. Tapi ayo dong kita lihat secara makro gitu. Bagaimana 14,5 miliar itu kalau digunakan ke masyarakat itu bisa menggerakkan roda perekonomian setidaknya apa namanya jadi lebih baik lah dari sebelumnya gitu. 14,5 M itu untuk UMKM itu berarti banget bisa menggerakkan atau mempekerjakan orang berapa banyaknya kan gitu. Nah, dalam situasi krisis ekonomi itu menurut saya apa namanya ada perilaku yang mengambil atau merugikan uang negara segitu banyaknya itu equals to death juga. Iya sih, mungkin kalau saya nambahin yang bisa menambah argumen kamu tadi ya. Karena memang dalam konteks ini itu sudah menyangkut hidup mati orang banyak juga, Sar. Jadi jumlah yang mungkin yang diambil oleh si Juliari itu yaitu bisa jadi sejumlah uang yang itu sebenarnya ternyata sudah mematikan banyak orang. Iya, oke. Atau seenggak-enggaknya dia itu sebenarnya bisa menyelamatkan berapa banyak orang dengan dana yang dimiliki segitu ya. Padahal harusnya justru bukan dia mengambil, tapi justru harusnya dia memberi kan. Dia harusnya memberikan uangnya gitu. Bahkan harusnya maksudnya ya, saya tuh waktu itu juga sempat ya kepikiran terkait dengan ya pejabat-pejabat gitu ya. Harusnya mereka itu yang maksudnya ya kita sekarang gitu ya, yang beberapa orang-orang yang punya uang berlebih itu maksudnya sebisa mungkin itu justru diarahkan sekarang untuk membantu itu. Intermezzo dikit ya, saya mungkin tambahan ya. Ini mungkin ini bisa jadi polemik sih, tapi terkait dengan ingat nggak sih salah satunya ada beberapa yang dia itu ngasih sejumlah uang besar itu ke gamers. Pejabat Kak. Doni Salmanan ngasih duit 1 miliar ke Reza Arab. Reza Reza Arab Octavian dan terus itu kan waktu itu ada juga kan apa namanya ada Wendy waktu itu juga
lumayan lah buat renovasi rumah. Saya sebenarnya gini ya, saya tuh sebenarnya nggak mempermasalahkan itu, maksudnya gini ya, itu kan ya orang punya hak, duitnya ya sudah mau dikasihkan kemana. Tapi dalam konteks ketika kita hidup di dalam masyarakat, maka kita harus benar-benar bisa melihat bagaimana pengalokasian itu seharusnya gitu. 1 miliar, men. Iya. Itu duit yang sangat lumayan, sangat akan signifikan gitu. Iya. Iya, benar. Nah, makanya kan sebenarnya kan ada maksudnya ada orang ada pikiran-pikiran tambahan kan. Maksudnya ini bisa jadi sebenarnya untuk menaikkan nama si Doni Salmanan itu. Ya Doni maksudnya ngelihat ketika dia ngasih pasti trending. Iya, 1 iya. M mungkin nanti baliknya bisa berapa ke dia. Nah, sebenarnya pola berpikir itu sih yang sebenarnya harus dipikirkan ya. Maksudnya sekarang dalam konteks sekarang itu ya kita benar-benar harus apa ya? Uang itu bisa benar-benar menyangkut hidup mati orang banyak gitu. Iya, iya. Dan bisa dari 14,5 triliun itu kalau dibikin Miliar. iya, sorry, 14,5 miliar itu kalau dibikin jadi modal usaha buat UMKM itu gimana itu bisa bermanfaat bagi orang banyaknya, itu benar-benar ini kan ya nggak dipikirin gitu Kak. Nggak jadi unsur yang Iya. ini, walaupun dia Iya. cuma ngambil 10.000 setiap paket, tapi signifikansinya itu berasa banget sebenarnya kalau nggak di kalau nggak di. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin equals to that ya, misalnya terkait dengan korupsi ya, sebenarnya korupsi itu bisa jadi legit karena dia itu sebenarnya bisa berkaitan dengan kematian, misalnya kayak bangunan ya, bangunan gedung yang dia itu dikorupsi kayak gitu. Itu berat itu harusnya, karena ketika itu misalnya roboh karena kualitasnya berkurang, Iya, iya, iya. misalnya kayak gitu, apalagi dalam konteks ini, atau mungkin dalam hal-hal lainnya, itu yang sebenarnya kita harus juga sadari ya. Maksudnya saya tuh, kayak misalnya kemarin tuh kan ada tuh menteri apa tuh, Sarwo Edi ya, Yang mana sih Kak? yang korupsi lobster kalau nggak salah, Jadi ya. Prabowo. Jadi Prabowo. Iya itu, Iya. kan penjara gimana ya? Saya sebenarnya juga 6 tahun. dilema gitu, aduh penjara cuma 6 tahun lah, maksudnya gimana ya? Tapi makanya saya tuh kadang juga sampai sekarang tuh masih agak kebingungan gitu Sar, dalam menentukan ini gimana ya cara. Soalnya saya tuh lebih pengen kita nyelesain korupsinya ini loh. Iya, iya. Kalau enggak ya itu tadi. Ini tuh kayak semacam persoalan yang dia kayak dia udah punya siklusnya aja gitu. Dia bakal muter-muter aja gitu. Yang nggak Iya. bakal berhenti-berhenti korupsi itu di Indonesia kalau kayak gitu terus. Sebenarnya menurut saya fokus ke strukturnya sih Kak. Karena kalau di sini kan hukuman seumur hidup ada ya Kak, penjara seumur hidup kalau nggak salah ya. Ada. Tapi itu kan juga apa namanya, ada kemungkinan untuk itu berkurang kan lama-lama seumur hidupnya itu. Tuh. Dan juga jangan dilupakan, maksudnya cost. Jadi kita harus ngeliatnya dari segi ekonomi Oh, juga ya. Ketika iya, ini kita ngomongin korupsi ya, maksudnya ya itu. Kalau misalnya penjara seumur hidup kan berarti ya kita kasih makan nih, kamu itu kasih makan itu iya, ke iya. ke orang-orang yang itu. Ada lagi. Jadi sampai dia mati jadi tanggung jawab negara. Jadi tanggung jawab negara itu sebenarnya. Kalau Tikus. mati kan selesai Iya, urusan. nah kalau mati kan selesai. Selesai udah. Seenggak-enggaknya gitu. Memang ada seenggak-enggaknya ada gitunya. Jadi kalau misalnya mati seenggak-enggaknya, ini makanya asumsinya ini maksudnya asumsinya nggak salah ya gitu. Nah, maksudnya identifikasi hakimnya gitu. Ya udah kita matiin aja. Ada kayak gitunya. Ini bisa jadi lelucon, bisa jadi beneran ya. Tapi ya itu sih Sar, dilemanya seperti itu. Menarik untuk kita tunggu kelanjutannya guys. Iya, kita lihat aja ya. Di sini. Paling gitu Sar. Ada lagi mungkin terkait dengan ini yang mungkin mau ditanyain, kita mau diskusin. Sebenarnya saya ini aja sih baru kepikiran mau nyampein juga. ICW saya baca barusan ada temuan-temuan baru Kak. Jadi katanya ada permainan, saya somehow gimana lah, itu yang masuk ke kantong Mensos itu 90.000 Kak. Itu temuan ICW, tapi kan ICW nggak punya kewenangan dalam persidangan ini ya. Nanti kita tunggu aja KPK gimana apa namanya, terbukti nggak temuan 90.000 ICW ini dilakukan oleh ex Mensos gitu. Jadi perkembangan sidangnya ini emang menarik sih untuk diikutin selanjutnya. Gila ya, maksudnya kalau mau kaya itu ya udahlah, maksudnya jangan yang menyangkut begitu ya. Ya jadilah entrepreneur aja gitu, fokus aja gitu di situ. Misalnya ya Iya. udah coba bikin platform kayak William Tanuwijaya ya, maksudnya bikin Tokopedia kayak
Atau kayak siapa tuh yang punya apa namanya sayur box. Maksudnya coba tuh bikin bisnis apa kayak yang Gojek. Maksudnya kalau mau kaya ya gitu tuh orientasinya misalnya ke Jeff Bezos gitu ya. Misalnya itu loh, maksudnya kita harus ngebedain ya. Kadang itu limit sekarang itu. Maksudnya di satu sisi maksudnya kita harus mengasih kesejahteraan untuk mereka karena mereka ya misalnya kita lihat ya banyak gaji-gaji ini sebenarnya bisa jadi diskusi yang beda sih. Yang nanti mungkin bisa kita diskusiin gajinya pada gede-gede misalnya kayak BUMN gitu ya. Tapi maksudnya kita harus ngeliat ya ketika itu masuk dalam sektor publik ya itu harus orientasinya itu harus kita tuh lurus gitu. Kita harus serve. Nah, kadang tuh itu kadang ya akhirnya memunculkan hawa nafsu begitu. Seringnya ya malahan ya. Makanya dari sekarang itu ya itu sih Sar. Ya ini yang harus kita tanemin dari sekarang. Ya harta tahta wanita itu tuh itu yang bentuk orientasi hidup itu ya kayak. iya, itu yang tadi ya misalnya kayak tadi kamu bilang itu terkait dengan harta itu. Ya siklusnya itu ya kalau misalnya kita terus apa ya di dalam teori ekonomi itu ya ada itu. Ketika kita itu ada punya kebutuhannya apa punyanya gimana itu kita terus kayak merasa tidak puas, pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Nah, itu kalau misalnya kita terus sampai situ tuh ya nggak berhenti-berhenti. Makanya carilah seberapa besar kontribusinya yang akhirnya kita tuh harus lihat. Iya. Nah, itu Emang sih Sar. saya juga lagi membentuk ini sih Kak, orientasi dan tujuan hidup gitu ya, mulai dari sekarang. Iya. Ya, gitu Sar. Paling Sar untuk sementara ya. Sejam. Iya Kak. Sejam nih pas. Lumayan juga. Jam pas ya. Oke. Sip Sar. Kita 4 siap. Oke Sar. Makasih Sar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.